Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali pada hari ini kita masih dapat memuji, menyembah Tuhan kita melalui ibadah revival online service ini. Meskipun kondisi di luar sana yang masih belum pulih kembali, tapi saya percaya meskipun di dalam lembah kekelaman kita tidak takut. Karena Tuhan yang kita sembah adalah sumber pertolongan dan pengharapan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita persiapkan diri kita dan kita saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan untuk setiap berkat anugerah yang masih Engkau berikan bagi kami hingga pada hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, segala sesuatu pelayanan kami yang masih Engkau berkati hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak memulai ibadah kami. Biarlah setiap puji-pujian kami dapat Tuhan nikmati. Dan biarlah persembahan pujian kami ini dapat menjadi suatu persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Seperti ada tertulis di dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Melalui ayat ini kita percaya bahwa Allah turut bekerja dan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. You are forever in my life. You see
Mari kita mengikrarkan iman kita kepada Tuhan. Kita bacakan pengakuan iman rasuli. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣笃相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，人人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。 Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam ibadah revival pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita tetap semua di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Meskipun ada banyak sekali pergumulan, meskipun ada banyak sekali kesulitan di sekitar kita, tapi saya percaya tangan Tuhan akan terus-menerus menopang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari Bapak Ibu, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau begitu baik, penuh kasih dan rahmat. Engkau yang senantiasa ada bagi kami untuk menolong, memelihara, dan memberkati kami. Pada kesempatan ini kami kembali Engkau perkenankan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus-Mu kiranya memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dapat memahami, menangkap kebenaran firman Tuhan yang Engkau maksudkan bagi kami. Damai sejahtera yang daripada Tuhan kiranya yang memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat dengan tenang menikmati firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini kita membuka dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, karam, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak kaum, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tren atau ciri atau gaya hidup manusia akhir zaman. Tren, ciri atau gaya hidup manusia akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita selalu dan mungkin pernah bertemu dengan peringatan Bapak Ibu. Baik itu peringatan dari orang di sekitar kita, katakanlah orang tua kita, atau peringatan-peringatan tertulis yang kita lihat. Contohnya Bapak Ibu ketika kita mengendarai sebuah kendaraan menuju sebuah perjalanan, di sepanjang jalan kita akan melihat beberapa peringatan yang seperti rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu mengingatkan kita untuk mengurangi kecepatan, untuk berhati-hati, mungkin karena jalanan menanjak atau jalanan turun atau berliku-liku. Atau Bapak Ibu ketika kita menaiki sebuah pesawat, ketika pilot melihat bahwa di depan itu ada cuaca yang buruk, pilot ataupun pramugari akan memberitahukan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita untuk tetap duduk, mengencangkan sabuk pengaman, jangan pergi ke sana ke sini. Karena apa? Karena cuaca buruk, mungkin akan terjadi turbulensi. Saudara-saudaraku yang terkasih, peringatan-peringatan itu mendatangkan keselamatan kepada kita. Jikalau kita ikuti, maka itu mendatangkan keselamatan. Jikalau kita abaikan, maka celakalah yang mungkin akan menimpa kita. Saudara-saudara, di dalam hidup ini ada banyak peringatan. Dan di dalam firman Tuhan juga ada berbagai macam peringatan. Tentunya peringatan yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita itu mendatangkan kebaikan dan juga mendatangkan keselamatan. Terkhusus pada hari ini, Paulus di dalam firman Tuhan yang kita renungkan bersama, yang kita baca tadi, memberikan juga peringatan kepada Timotius, murid ajarnya Bapak Ibu. Dia memberikan peringatan kepada Timotius dan juga kepada jemaat-jemaat yang dilayani oleh Timotius, dan juga kepada kita yang pada hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Peringatannya adalah tentang kesiapan memasuki akhir zaman Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua meyakini bahwa dunia ini akan berakhir, bahwa hidup ini akan berakhir, bahwa Yesus akan datang untuk kali kedua. Maka ketika Yesus akan datang untuk kali kedua, maka akan didahului dengan sebuah akhir zaman Bapak Ibu. Maka sebelum akhir zaman itu terjadi, akan ada hari-hari kesukaran. Hari-hari kesukaran, dan inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir zaman itu kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada beberapa tanda-tanda yang mendahulunya. Ada tanda-tanda politik, ada tanda-tanda ekonomi, ada tanda-tanda ekologi. Dan pada hari ini ada tanda-tanda yaitu manusia dengan moralitasnya. Manusia dengan moralitasnya Bapak Ibu Saudara. Jadi masa-masa akhir itu di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, sebelum akhir zaman terjadi, ada masa-masa kesukaran, masa-masa menjelang. Dan di masa-masa itu Paulus katakan itu adalah masa-masa kesukaran. Mengapa sukar Bapak Ibu? Mengapa Paulus katakan masa-masa itu adalah masa-masa yang sukar? Karena manusia yang hidup pada zaman itu, pada masa-masa kesukaran atau masa-masa akhir itu, adalah manusia yang jauh dari standar, yang jauh dari prinsip, yang jauh dari moralitas sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada kita. Masa-masa itu berat, masa-masa itu sukar, karena manusia standar hidupnya jauh dari prinsip dan moralitas serta panggilan sebagai umat Tuhan. Manusia sudah rusak oleh dosa, rusak oleh segala perbuatan jahat. Mari kita lihat bersama-sama
bagaimana sebenarnya gaya hidup atau tren manusia akhir zaman itu. Manusia menjelang akhir zaman itu. Bagaimana sebenarnya tren atau gaya hidup? Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu dari ayat yang kedua. Ayat kedua menggambarkan kepada kita bahwa manusia akhir zaman itu adalah manusia yang sangat individualis dan sangat materialistis. Saya bacakan kepada kita Bapak Ibu, dikatakan di sini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia menjadi mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia menjadi egois, manusia menjadi individualis, manusia menjadi materialistis. Segala sesuatu diukur menurut keuntungan, menurut kepentingan dirinya sendiri. Apakah itu menguntungkan bagi aku atau tidak? Jika tidak menguntungkan bagi dia, maka dia tidak memperdulikannya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan lebih jelas menjabarkan seperti ini. Orang yang individualis, orang yang materialistis itu adalah orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang hanya mau membual dan menyombongkan diri. Dia hanya mau menunjukkan dirinya, individualnya. Bahkan firman Tuhan juga dari ayat 2 ini kita lihat Bapak Ibu, bahwa mereka adalah orang-orang yang berontak kepada Tuhan. Mereka tidak peduli kepada agama, tidak peduli kepada pengajaran. Dan juga saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi manusia yang menjadi individualis, manusia menjadi materialistis adalah orang-orang yang tidak peduli lagi dengan sesamanya, saudara-saudara. Hanyalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Hanyalah orang-orang yang hanya melihat kepada keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, akhir-akhir ini juga kita melihat bagaimana di sekitaran kita ada orang-orang yang sudah terjerumus di dalam kehidupan individualis dan materialistis. Persahabatan lagi tidak ada bagi mereka. Kekeluargaan lagi tidak ada bagi mereka. Karena apa? Yang penting bagi mereka adalah bagaimana mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan saudara-saudara, persahabatan, pertemanan, dan kekeluargaan juga dimanfaatkan untuk kesenangan, kepentingan, dan keuntungan dirinya sendiri. Sangat berbahaya, saudara-saudara. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Firman Tuhan katakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi orang-orang yang individualis, orang-orang yang materialistis adalah orang-orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan ini. Dia tidak mau bertolong-tolong, dia tidak mau menggenapi firman Tuhan atau melakukan memenuhi hukum Kristus. Orang tuanya dia juga saja tidak hormat karena dia tidak mau mengikuti perintah agama. Saudara-saudara, itu yang pertama. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Pada ayat yang kedua dikatakan ayat yang ketiga dikatakan begini Bapak Ibu. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi manusia akhir zaman itu adalah manusia yang moralnya sudah rusak. Moralnya sudah rusak. Ketika moralnya sudah rusak, maka tidak ada kasih lagi di dalam dirinya, Bapak Ibu. Dia tidak mau mengasihi orang-orang di sekitarnya lagi. Perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi diri sendiri itu tidak lagi mereka jalankan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu ditandai dengan apa tadi? Dikatakan bahwa mereka tidak suka mengasihi, tidak mau berdamai. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan datang ke dunia ini
Tuhan Yesus diutus oleh Allah datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Bapa dan dengan sesama juga. Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Agar apa? Agar hubungan kita yang rusak ini diperdamaikan, terjadi rekonsiliasi. Tetapi manusia akhir zaman, manusia yang moralitasnya sudah rusak, tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Yang dia mau adalah berkonflik. Yang dia mau adalah bertikai. Mungkin ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada pertikaian, ada orang-orang yang berusaha untuk mendamaikan. Tetapi ada juga yang tetap menolak perdamaian. Dia lebih senang kepada konflik. Dia lebih senang kepada pertikaian. Hati-hati. Itu adalah ciri-ciri gaya hidup manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman yang moralitasnya rusak itu tidak mau mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk mengasihi sesama manusia, sama seperti diri kita mengasihi diri kita sendiri. Manusia yang moralitasnya sudah rusak itu manusia yang suka menjelekkan orang lain, kata firman Tuhan tadi. Tidak juga dapat mengekang diri. Dia garang, dia sangat antagonis, dia cepat marah, dia cepat emosi. Hal-hal kecil dapat menjadi penyebab terjadi pertikaian, konflik yang besar. Itu adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda manusia akhir zaman. Bahkan dikatakan tidak suka yang baik. Luar biasa. Saya juga menemukan ada beberapa orang di sekitar saya seperti itu. Selalu memandang dari kacamata yang buruk. Perhatian orang yang baik pun datang kepada dia tetap dipandang dari kacamata yang buruk. Orang menyapa dia, orang mendekati dia, dia tetap memandang dari kacamata yang buruk. Hati-hati jikalau kita seperti itu. Jangan-jangan kita sudah masuk ke dalam gaya hidup manusia akhir zaman. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat lagi pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan begini Bapak Ibu. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Manusia akhir zaman yang rusak moralitasnya adalah manusia yang lebih mau mengikuti atau mementingkan hawa nafsunya sendiri. Atau dengan kata lain, manusia yang hidup dengan hawa nafsunya, Bapak Ibu Saudara. Dia yang mengikuti hawa nafsunya, sampai-sampai firman Tuhan katakan tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti kehendak Allah, tidak menuruti Allah. Yang dia mau lakukan adalah sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsu yang ada di dalam dirinya itu mendorong dia untuk suka berkhianat. Hawa nafsu yang ada di dalam dirinya itu mendorong dia untuk tidak berpikir panjang. Dia sok tahu, berlagak tahu segala sesuatu. Kenapa? Karena dia ingin menonjolkan dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika hawa nafsu sudah merasuki kita, maka logika, maka hati nurani kita akan menjadi tunduk. Kita tidak dapat memandang sesuatu itu dengan benar, dengan jelas, Bapak Ibu. Kita hanya memandangnya adalah untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Mari kita belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang dipenuhi oleh nafsu, sampai-sampai dia mau, bahkan sudah bertindak untuk menjual Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dia tidak dapat berpikir panjang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apapun yang dilakukan oleh orang, dia menganggap itu salah. Dia tidak mau melihat dengan baik.
Itu adalah ciri-ciri dari manusia akhir zaman yang rusak moralitasnya. Karena apa? Karena dia lebih mau mengikuti hawa nafsunya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada ayat yang kelima juga memberitahukan kepada kita ciri dari manusia akhir zaman ini. Saya akan membacakan kepada kita, tertulis demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Secara lahiriah mereka ibadah Bapak. Secara badaniah mereka hadir beribadah saudara-saudara. Tetapi mereka memungkiri kekuatannya kata firman. Saudara-saudaraku, orang-orang demikian adalah orang-orang yang menjadikan ibadah itu hanya sebagai formalitas. Orang-orang yang menjalankan ibadah itu sebagai rutinitas. Tidak ada artinya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya bagi dia. Dia hanya mengikuti sebagai rutinitas ataupun formalitas belaka. Kenapa? Karena dosa. Karena moralitasnya sudah rusak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan ibadah itu mengandung janji. Janji hari ini, bahkan janji kehidupan yang akan datang. Tetapi itu tidak ada manfaatnya bagi mereka. Mereka tidak mampu merasakannya. Kenapa? Karena saya katakan tadi, mereka beribadah hanya sebagai rutinitas dan formalitas. Ibadah menjadi semu, ibadah menjadi kosong, ibadah menjadi hampa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, manusia-manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang menjalankan ibadah hanya untuk kepuasan dirinya semata. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengikuti ibadah hanya untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri. Ibadah yang sebenarnya, maksud dari ibadah yang sebenarnya, mereka tidak pedulikan. Yang penting aku senang, yang penting aku puas. Orang-orang seperti itu dapat kita lihat dari cara dia beribadah, dari maksud dia datang untuk beribadah, dari perilaku dia selama dia beribadah. Orang yang sungguh-sungguh datang beribadah, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendapatkan maksud Tuhan, maka ketika dia datang dari rumahnya, ketika dia sudah memutuskan untuk datang beribadah kepada Tuhan, ada satu kerinduan yang besar di dalam dirinya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Maka ketika di ruang ibadah pun, dia akan dengan kusuk, dia dengan sungguh-sungguh, dia dengan sepenuh hati datang memuji Tuhan, bahkan mendengarkan setiap kebenaran firman. Beberapa kali saya melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan fenomena-fenomena yang terjadi. Ada orang-orang yang dikatakan dia sungguh-sungguh datang beribadah, dia melompat-lompat memuji Tuhan, dia bersuka cita memuji Tuhan. Tapi tiba-tiba ketika HP berdering, dia langsung mengangkatnya. Maka saudara-saudara, saat ini tren menjadi fenomena ketika Alkitab seperti buku saat ini tidak lagi dibawa ke gereja. Alkitab itu sudah mobile, Bapak Ibu, sudah ada di dalam handphone kita masing-masing. Sudah ada aplikasinya. Kita membaca Alkitab di situ. Sering saya menemukan ada beberapa pemuda yang saya layani, seolah-olah mereka membaca Alkitab di dalam handphone mereka, tetapi ternyata mereka membaca yang lain. Badan mereka hadir di gereja, secara lahiriah mereka berada di tengah-tengah ibadah, tetapi hati mereka, tetapi pikiran mereka jauh dari ibadah. Karena manusia sudah rusak, karena manusia akhir zaman moralitasnya sudah rusak, sehingga ibadah itu tidak penting bagi mereka. Arti ibadah yang sesungguhnya mereka tidak pedulikan.
yang penting saya hadir, yang penting aku datang. Jadi Paulus memperingatkan kepada Timotius, memberikan peringatan kepada Timotius dan kepada jemaat Timotius. Beginilah kesukaran itu ketika hari menjelang akan datang. Manusia-manusia sudah berdosa, manusia-manusia sudah rusak moralnya, manusia-manusia sudah menjadi individualis dan materialistis, manusia-manusia sudah menjadi orang-orang yang tidak mencintai, tidak saling mengasihi. Manusia-manusia itu sudah menjadi manusia yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dan manusia-manusia akhir zaman itu manusia-manusia yang hanya menjalankan rutinitas dan formalitas ibadah belaka. Tidak ada pembaruan, tidak ada perubahan di dalam hidup. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita belajar seperti yang menjadi peringatan oleh Paulus kepada Timotius dan kepada jemaatnya. Peringatan ini juga hadir kepada kita. Dikatakan di sini, ketahuilah. Paulus memberitahukan yang sebenarnya Timotius juga tahu. Paulus mengingatkan kepada Timotius sesuatu yang Timotius juga sadari, Bapak Ibu. Tetapi Paulus kembali mengingatkan kepada Timotius, ketahuilah. Ketahuilah di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, punya maksud yang sangat dalam. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sebagai informasi belaka, tetapi saudara-saudara dibutuhkan kesadaran. Tahu dan sadar dan segera bertindak. Manusia pada akhir ini hanya sekedar tahu, Bapak Ibu, tetapi tidak ada tindakannya. Karena tidak tumbuh kesadaran di dalam dirinya. Di zaman-zaman pandemi ini, Bapak Ibu saudara-saudari, banyak sekali peringatan-peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita dan juga mungkin gereja kita. Agar kita tetap hidup sehat, menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan kita, agar pandemi ini segera berakhir. Namun Bapak Ibu, ada banyak orang dengan alasan ini dan itu, peringatan-peringatan itu hanya sebagai informasi saja. Mereka tidak mengikuti, mereka tidak mentaati. Tetapi yang dimaksud Paulus bukan seperti itu. Paulus mengatakan ketahuilah, maka dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan juga tindakan. Kita berjaga-jaga, kita berwaspada. Karena apa? Karena hari-hari menjelang itu akan datang. Kerajaan Allah sudah semakin dekat. Maka tidak lain, kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Kesukaran itu akan datang, maka kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, gereja kita sebagai umatnya, bukanlah manusia-manusia, bukanlah gereja-gereja yang sudah imunnya sangat tinggi. Bukanlah manusia yang pasti terbebas dari segala godaan-godaan iblis sehingga tidak jatuh ke dalam tren manusia akhir zaman ini. Bukan, Bapak Ibu. Justru kebalikannya, di gereja pun kita menemukan ada banyak orang-orang yang memiliki sifat dan karakter seperti manusia akhir zaman ini. Di gereja pun kita menemukan manusia-manusia ataupun orang-orang yang tidak suka berdamai. Di gereja pun kita menemukan konflik demi konflik terjadi. Di gereja pun kita menemukan ada orang-orang yang tidak saling mengasihi. Di gereja pun kita menemukan ada manusia-manusia yang hanya mengikuti hawa nafsunya belaka. Bahkan di gereja pun kita menemukan umat-umat Tuhan yang badannya datang, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita tidak imun dari setiap godaan-godaan itu. Kita tidak kebal dari itu. Sebab itu Paulus katakan, ketahuilah, sadarilah, berjaga-jagalah, bersiaplah untuk memasuki masa-masa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya Paulus juga memberikan pesan kepada Timotius dan juga kepada kita. Pada ayat yang kelima dikatakan, jauhilah mereka itu. Ketika Paulus menceritakan orang-orang yang rusak moralnya,
adalah orang-orang yang menjadi manusia akhir zaman itu. Seperti ini dan seperti itu. Paulus menceritakan dan menjabarkan ciri-cirinya. Pada bagian yang terakhir Paulus katakan, jauhilah mereka itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jauhilah mereka itu, maka artinya adalah jangan dekat dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Saudara-saudara, kata ini memiliki arti ada batasannya, ada perbedaannya antara kita dengan mereka. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah tahu bahwa manusia-manusia itu memiliki gaya hidup ataupun tren sebagai manusia akhir zaman yang disampaikan oleh Paulus ini, maka Paulus katakan jauhi mereka. Jangan bergaul dengan mereka, jangan dekat mereka. Ada batasannya, ada perbedaannya. Saudara-saudaraku, maksud Paulus di sini bukan berarti kita sok suci, sok kudus jika tidak mau bergaul dengan orang berdosa. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi Paulus memberikan pesan kepada kita. Firman Tuhan memberikan pesan kepada kita agar kita berjaga-jaga sehingga kita tidak terkontaminasi ataupun akhirnya disesatkan ketika kita bergaul dengan mereka. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya memiliki seorang teman yang pada awalnya saya sangat kagum dengan kepribadiannya dan kerohaniannya. Tetapi Bapak Ibu, lama-lama saya melihat teman yang saya kagumi ini akhirnya semakin berbeda dari apa yang saya kagumi awalnya. Justru Bapak Ibu, yang awalnya saya kagumi kepribadian dan kerohaniannya itu berubah secara drastis. Selidik punya selidik, saya melihat dia salah pergaulan. Awalnya dia punya misi untuk mengubahkan teman-temannya. Teman-temannya yang notabene adalah teman-temannya yang belum percaya kepada Yesus, yang masih memiliki gaya hidup dunia. Tetapi ketika dia memutuskan untuk tinggal bersama mereka, untuk hidup bersama mereka dengan membawa misi mengubahkan mereka. Tapi ternyata saya tidak tahu apa masalah yang terjadi. Teman saya ini yang akhirnya diubahkan oleh mereka, dikontaminasi oleh mereka, bahkan saya katakan disesatkan oleh mereka. Yang awalnya punya kepribadian yang baik, yang awalnya punya kerohanian yang baik di mata saya, akhirnya dia pun tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu Paulus katakan, jauhi mereka, berjaga-jaga, berhati-hati atas setiap godaan mereka. Karena mari kita lihat ayat 6 dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan sama seperti yang dua orang yang disampaikan oleh Paulus ini, yaitu Yanes dan Yambres. Mereka bagikan orang-orang yang begitu kuat untuk merasuki kita, untuk menangkap kita, agar kita tersesat, agar kita jauh dari Tuhan. Yanes dan Yambres ini adalah ahli-ahli sihir pada zamannya, Bapak Ibu, yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain, saudara-saudaraku yang terkasih, sehingga orang-orang lain itu memberontak kepada Musa. Dosa itu dia tidak senang ketika kita aman-aman saja dengan Tuhan. Iblis itu hatinya tidak damai ketika kita memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia akan menggunakan segala daya, dia akan menggunakan segala tipu daya muslihatnya. Untuk apa? Agar kita tersesat dan terjatuh di dalam dosa. Sebab itu berhati-hati, sebab itu berjaga-jaga, sebab itu jauhilah setiap segala macam cobaan dari iblis. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang terakhir, ketika Paulus mengatakan kita harus mengetahui, menyadari dan berjaga-jaga. Lalu yang kedua Paulus katakan kita harus menjauhi dosa, menjauhi orang-orang seperti itu. Lalu yang ketiga, kita harus hidup di dalam kebenaran.
Tentunya kebenaran firman Tuhan. Orang-orang seperti Yanes dan Yambres adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus agar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita, hati kita selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan inilah yang akan selalu menerangi kita, menerangi langkah kita, menerangi setiap seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang buruk, ciri-ciri kehidupan manusia akhir zaman itu muncul di dalam diri kita, kita semakin sadar. Kita diingatkan oleh Roh Tuhan, sehingga kita bertobat, meninggalkan manusia yang salah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kegelapan hanya dapat dikalahkan oleh terang. Kehidupan yang buruk, kehidupan yang sesat, kehidupan yang jahat hanya mampu dapat dipulihkan, diperbaiki oleh firman Tuhan. Mari kita hidup sesuai firman Tuhan. Mari kita nikmati firman Tuhan hari demi hari. Maka yakin dan percaya, kehidupan kita akan senantiasa diperbaharui, disegarkan, dan dikuatkan hari demi hari. Di dalam masa-masa menjelang ini, Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus mengisahkan kepada kita ciri-ciri dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang akhir zaman ini, saya berpikir ini bukan saja tentang nanti, tetapi di saat ini pun kita menemukan orang-orang manusia-manusia akhir zaman itu ada di sekitar kita. Perilaku-perilaku manusia akhir zaman itu bukan nanti, tetapi saat ini pun kita melihat dan kita menemukannya. Maka jangan tunggu nanti, Bapak Ibu. Jangan tunggu esok, tetapi hari ini, saat ini pun kita harus berjaga-jaga. Kita harus memastikan hidup kita tetap kudus di mana Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan dan dengarkan bersama-sama. Kami memohon Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki terjadilah atas hidup kami. Seperti yang sudah Engkau singkapkan bagi kami, agar kami berhati-hati dan berwaspada serta berjaga-jaga akan masa-masa akhir, masa-masa yang sukar ini. Ketika manusia sudah rusak, manusia penuh dengan dosa, manusia hanya mementingkan diri sendiri, manusia tidak memandang lagi kepada Allah. Maka kami mau Tuhan, sampai akhir hayat hidup kami, bahkan sampai Yesus datang untuk kali kedua, kami mau tetap hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Engkau. Kami tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi Engkau melihat ada iman di dalam hati kami masing-masing. Berkati kami semua seluruhnya, jemaat yang hadir, baik di gereja, baik yang ada di rumah. Kiranya semuanya kami di dalam lingkupan anugerah dan kasih karunia oleh Tuhan. Engkau yang menyertai dan memberkati kami sepanjang hari kehidupan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selalu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku,
semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Maka anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, telah menyertai, memelihara, dan memberkati kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.